Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah masa ketika peradaban masih berjuang menemukan bentuknya, ketika dunia dihiasi oleh misteri dan kebesaran yang belum terungkap. Di sudut Sumatera yang kaya akan sejarah, Aceh purbakala menyimpan kisah tentang kejayaan yang nyaris terlupakan, artefak, legenda, dan peninggalan yang menjadi saksi bisu peradaban awal di Nusantara. Apakah kita benar-benar tahu sejauh mana akar sejarah ini menembus waktu? Mari kita telusuri jejaknya bersama. Aceh terletak di bagian paling utara Pulau Sumatera dan menjadi wilayah paling barat dari Kepulauan Nusantara. Wilayah ini juga mencakup puluhan pulau besar dan kecil di sekitarnya, yang kini menjadi bagian dari Daerah Istimewa Aceh, provinsi tingkat 1 di negara Republik Indonesia. Kalau kita perhatikan peta, seperti yang pernah digambarkan oleh Van Heekeren dalam bukunya, ada teori menarik soal perubahan geologi di masa lampau. Dulu, pernah terjadi kekeringan laut yang memisahkan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan dari daratan Asia saat zaman es purbakala. Di masa itu, Aceh diperkirakan berbentuk seperti tanjung yang dikelilingi teluk luas, bahkan sampai ke muara sungai Irrawaddy di Burma. Di bagian lain, lebih ke timur dari Aceh, ada kawasan yang memungkinkan makhluk purba melakukan perpindahan lewat daratan. Ini penting, karena di masa itu makhluk-makhluk purba belum punya kemampuan mengarungi lautan. Sampai sekarang, fosil manusia purba, seperti Pithecanthropus erectus, hanya ditemukan di Jawa. Makhluk purba ini diperkirakan hidup sekitar 300.000 hingga 500.000 tahun lalu, dan mirip dengan manusia purba yang ditemukan di Peking dan Eropa. Jadi, perpindahan makhluk purba lewat daratan ke kawasan seperti Aceh sangat mungkin terjadi. Babak terakhir zaman es terjadi sekitar 40.000 tahun sebelum Masehi. Setelah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan terpisah dari daratan Asia, sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, muncullah manusia awal yang lebih sempurna di Indonesia, yaitu Homo sapiens. Fosil tengkorak mereka, misalnya, ditemukan di Wajak, dekat pantai selatan Jawa Tengah. Kalau kita lihat perkembangan manusia awal ini, kehidupan mereka perlahan-lahan bertransformasi dari gaya hidup primitif menuju kemampuan yang lebih maju. Berdasarkan itu, zaman prasejarah manusia purba bisa dibagi menjadi 3 periode zaman batu: zaman batu tua, Paleolitikum, zaman batu tengah, Mesolitikum, dan zaman batu muda, Neolitikum. Dari sinilah, kita bisa mulai melihat jejak awal kehidupan di Aceh berdasarkan artefak yang ditemukan. Hingga saat ini, bukti keberadaan Aceh di zaman prasejarah baru bisa ditelusuri mulai dari zaman batu tengah atau Mesolitikum. Dr. Haji Cooper mencatat adanya penemuan batu-batu bergosok sebelah di 4 lokasi penggalian di Aceh. 3 diantaranya berada di Aceh Utara, yaitu di Kruenggeokueh, Bukit Pangai, tidak jauh dari jalur kereta api, dan Kandang. Lokasi lainnya berada di Aceh Timur, tepatnya antara Kuta Binjai dan Alue Merah. Awalnya, batu bergosok sebelah ini disebut Isumatralit, atau Kapak Sumatera. Namun, ternyata alat seperti ini bukanlah sesuatu yang khas dari Sumatera saja. Perkakas semacam ini juga ditemukan di berbagai tempat lain, khususnya di daratan Asia. Fakta ini justru membantu peneliti melacak asal-usul migrasi penghuni di suatu daerah. Penemuan artefak serupa di kawasan Indochina, seperti di Batson, Utara Tonkin, dan Hawa Bing, Tenggara Hanai, memberikan petunjuk bahwa wilayah tersebut mungkin merupakan tempat asal kebudayaan zaman Batu Tengah, Mesolitikum. Dari sana, budaya ini menyebar ke selatan, melalui Muang Thai, Semenanjung Melayu, hingga ke berbagai wilayah di Kepulauan Indonesia, termasuk Aceh. Selain itu, ditemukannya bukit kerang, sisa makanan, dan bekas perkakas di sepanjang pantai, mulai dari Medan hingga Aceh Timur, semakin memperkuat hipotesis ini. Berdasarkan alat-alat yang ditemukan di Batson dan Hawa Bing, para penghuni masa itu disebut sebagai pendukung kebudayaan Batson Hoa Bin Hian, dinamai dari lokasi penemuan artefak tersebut. Ciri khas mereka antara lain kulit yang menghitam, rambut agak keriting, hidung pesek, dan tubuh yang cenderung pendek. Kelompok-kelompok ini, yang kemudian menjauh ke hutan, dikenal dengan berbagai nama di wilayah berbeda. Di Sri Lanka, mereka disebut orang Vedda. Di Malaysia, mereka dikenal sebagai orang Sanau dan Yakun. Di Indonesia, keturunan mereka dikenal sebagai orang Sakai, Kubu, Mentawai, Enggano, dan Toala di Sulawesi. Di dekat Melbourne, Australia, ditemukan sebuah tengkorak yang dinamai tengkorak Keilor, sesuai lokasi penemuannya.
Penelitian menunjukkan tengkorak ini adalah nenek moyang penghuni asli Australia yang kini hidup terisolasi. Tengkorak Keilor ini juga termasuk golongan pendukung kebudayaan Batson Hoa Bin Hian, seperti halnya orang-orang Melanesia yang tinggal terpencil di berbagai pulau di Samudra Pasifik. Kemungkinan besar, pada zaman batu pertengahan, Mesolitikum, atau bahkan zaman batu awal, Paleolitikum, manusia dari Jawa Tengah, seperti orang Wajak, telah bermigrasi ke Australia dan kepulauan di Pasifik. Migrasi ini terjadi baik sebelum maupun setelah kedatangan pendatang baru di wilayah tersebut. Para pendukung kebudayaan ini, yang kemudian tersebar ke Indonesia, Australia, dan Melanesia, secara umum digolongkan menjadi dua jenis, Vedoid, mengacu pada orang Veda di Sri Lanka, dan Australo-Melanesoid. Di Aceh sendiri, ada kelompok primitif yang dikenal sebagai suku Mante, yang hidup terisolasi di pedalaman Sagi XXI. Nama Mante ini mirip dengan Mantra, sebuah kelompok serupa di Malaysia yang hidup di pedalaman Malaka. Menurut Dr. Rowland Bradel, orang Mantra termasuk dalam golongan Yakun. Jika benar, maka suku Mante di Aceh adalah keturunan penghuni purbakala, yang sisa-sisa perkakasnya ditemukan di Aceh Utara dan Timur. Sekitar 2501.000 tahun sebelum Masehi, zaman Batu Muda, Neolitikum, menggantikan zaman Batu Pertengahan di Asia Tenggara. Masa ini ditandai dengan kedatangan bangsa Proto-Melayu, Melayu tua, yang masih berdarah murni. Kedatangan mereka menyebabkan bangsa Australo-Melanesoid atau Vedoid tersingkir. Proto-Melayu membawa kemampuan yang lebih maju, meski masih menggunakan perkakas dari batu. Mereka sudah mampu membangun rumah, bercocok tanam, memancing, memelihara ternak, dan membuat periuk tanah liat untuk memasak. Sekitar 300 tahun sebelum Masehi, datang pula kelompok Deutero-Melayu, Melayu Muda, dari tempat asal yang sama dengan Proto-Melayu. Melayu Muda memiliki kecerdasan yang lebih maju, terutama dalam membuat alat dari logam seperti tembaga dan besi. Salah satu peninggalan penting mereka adalah genderang tembaga atau ketledrum, yang digunakan untuk upacara tertentu. Kebudayaan mereka dikenal sebagai kebudayaan Dongsan, dinamai dari sebuah desa di Indochina tempat genderang ini ditemukan. Haji Kern, seorang sarjana bahasa terkenal, adalah pelopor dalam kajian bahasa Austroasia. Ia memastikan bahwa asal-usul orang Melayu, jika ditinjau dari segi bahasa dan budaya, berasal dari wilayah Champa, Cochin Cina, dan Kamboja. Dengan kata lain, nenek moyang orang Melayu berasal dari kawasan Indochina. Kelompok Melayu tua, yang berkembang sekitar 1500 hingga 2500 tahun lalu, menjadi gelombang awal migrasi ke wilayah Indonesia. Ketika Melayu muda datang menyusul pada awal abad Masehi, Melayu tua pun tersingkir ke pedalaman atau wilayah terpencil, sebagian berbaur dengan pendatang baru. Keturunan Melayu tua ini kini dikenal sebagai suku Batak, Nias, Gayo, Alas, Toraja, dan lainnya. Bahkan di Filipina, ditemukan kelompok yang memiliki ciri-ciri mirip dengan suku Batak. Di Aceh Besar, ditemukan penduduk asli yang memiliki kemiripan dengan suku Batak. Hal ini diduga berasal dari golongan Melayu tua yang memilih menetap di pedalaman ketika Melayu muda mulai menduduki wilayah pesisir Aceh pada awal abad Masehi. Keturunan Melayu tua ini tetap mempertahankan kemurnian mereka, sehingga peneliti kemudian mengaitkan mereka dengan suku Batak yang ada di pedalaman Tapanuli. Selain itu, kemungkinan lain menyebut bahwa keberadaan keturunan Batak di Aceh Besar juga berkaitan dengan peristiwa pada masa Sultan Alaiddin Al-Qahar tahun 1537 sampai 1571 Masehi. Pada era ini, Aceh mulai memperluas pengaruhnya hingga ke wilayah Batak. Penduduk dari tanah Batak mungkin dibawa ke Aceh sebagai tawanan perang, atau mereka datang secara sukarela untuk menyelesaikan konflik yang kemudian menghasilkan perdamaian. Mendes Pinto mencatat bahwa migrasi ini bisa saja terjadi sebagai bagian dari hubungan antara kerajaan Aceh dan wilayah Batak. Salah satu catatan menarik dari Van Langen menyebutkan adanya suku Lireto, 300, di desa Lampagar atau Lambait, Enam Mukim, Aceh Besar. Suku ini diduga berasal dari Batak, baik karena faktor konflik maupun hubungan diplomatik yang terjadi pada masa itu. Golongan pendatang Melayu tua diyakini tidak berpindah secara individual dari tanah asalnya, melainkan secara berkelompok. Semangat gotong royong, yang menjadi ciri khas mereka sejak awal, turut mendukung perpindahan ini. Persamaan yang terlihat antara suku-suku yang kini tersebar di Tapanuli, Aceh, dan Filipina menunjukkan bahwa mereka berasal dari sumber yang sama, yaitu daratan Asia Tenggara. Golongan Melayu tua ini mempertahankan keaslian kebudayaan mereka yang diwariskan hingga kini.
Hal ini membuktikan bahwa peradaban bangsa Indonesia telah berkembang jauh sebelum kedatangan budaya India atau pengaruh asing lainnya. Dengan kata lain, peradaban di Indonesia tidak dimulai oleh kebudayaan Hindu, tetapi sudah lebih dahulu diisi oleh masyarakat Melayu tua. Di Aceh, keturunan Melayu tua dapat ditemukan pada suku Gayo dan Alas. Sebagai bagian dari Melayu tua, yang sudah lama menyingkir ke pedalaman sejak kedatangan golongan Melayu muda pada awal abad Masehi. Penelitian mengenai asal-usul moyang penduduk Aceh yang telah mendiami wilayah ini sejak berpuluh abad sebelum Masehi, tidak bisa dilepaskan dari kajian terhadap orang-orang Mante. Mereka diidentifikasi sebagai kelompok yang sama dengan orang Semang, Yakun, dan Toala, yaitu pendukung kebudayaan Batson Hawa bin Hian. Namun, masih belum jelas apakah orang Mante adalah bagian dari kelompok yang hidup di zaman Batu Pertengahan. Meski demikian, penemuan perkakas di Aceh Utara memberikan petunjuk bahwa mereka mungkin merupakan keturunan pendukung kebudayaan zaman tersebut. Dalam hal ini, suku Gayo dan Alas digolongkan sebagai kelompok Melayu tua. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penduduk Aceh yang berasal dari golongan Melayu muda, Deutero Melayu, adalah keturunan penghuni asli Indochina, khususnya dari Champa atau Khmer, Kamboja. Mereka kemudian menetap di wilayah pesisir Aceh dan menjadi kelompok yang aktif berinteraksi dengan bangsa asing, baik melalui kunjungan maupun perjalanan dagang. Pada tahun 1891, G.K. Nieman mengungkapkan bahwa terdapat ratusan kata Champa dalam bahasa Aceh. Berdasarkan hal ini, ia menyimpulkan bahwa moyang orang Aceh berasal dari Champa. Pendapat serupa dikemukakan oleh Geo Blakden, yang juga meneliti bahasa Aceh dengan merujuk pada kamus karya Van Langen. Blakden menemukan banyak kata Khmer dalam bahasa Aceh dan menyimpulkan bahwa moyang orang Aceh berasal dari semenanjung Indochina. Menurutnya, orang Aceh mungkin merupakan kelompok terakhir dari migrasi Indonesia yang meninggalkan Indochina dan menetap di wilayah yang kini mereka huni. Bahasa Aceh dan bahasa Champa menunjukkan pengaruh Monmer, terlihat dari karakteristik seperti penekanan suara pada suku kata terakhir dan ketiadaan akhiran yang umum dalam bahasa Indonesia lainnya. Seperti yang dapat dipahami dari uraian di atas, baik Nieman maupun Blakden sepakat bahwa asal moyang orang Aceh berasal dari daratan Indochina. Hal ini memperkuat pandangan sebelumnya bahwa penghuni purbakala Aceh, yang juga merupakan moyang bangsa Indonesia lainnya, terdiri dari golongan Melayu tua, yang kemudian diikuti oleh kedatangan Melayu muda. Banyaknya kosakata dari bahasa Champa dan Khmer dalam bahasa Aceh dapat dipahami sebagai pengaruh dari kedatangan mereka ke wilayah Aceh yang lebih belakangan dibandingkan pendahulu mereka. Dalam studinya, Rowland Bradel menunjukkan bahwa golongan Melayu tua, yang disebutnya sebagai Indonesian, hingga kini masih ditemukan di seluruh daratan Indochina dengan populasi sekitar 600.000 jiwa. Mereka menetap di daerah pegunungan. D.G. Hall juga menegaskan bahwa unsur inti penduduk Indochina hingga kini masih terdiri dari orang Indonesia, sebagaimana disebutnya, "It the basic element of the population of the Indo-Chinese mainland today remains Indonesian." Golongan Melayu tua diperkirakan datang sekitar 2500 sampai 1500 tahun sebelum Masehi, sementara golongan Melayu muda menyusul sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Kedatangan Melayu muda menyebabkan Melayu tua berpindah ke pedalaman, sementara Melayu muda menyebar dan memainkan peran di wilayah pesisir. Ketika golongan Melayu tua masih memiliki budaya yang relatif sederhana, Melayu muda tiba dengan tingkat peradaban yang lebih maju pada masanya. Mereka telah menguasai berbagai keterampilan, seperti bertani dengan teknik membajak sawah, membangun irigasi, dan beternak. Mereka juga ahli dalam pertukangan, termasuk membangun rumah dan membuat perahu. Keterampilan mereka meluas hingga ke bidang kerajinan seperti menenun, seni suara, musik, dan seni perwayangan. Keahlian mereka dalam pelayaran juga sangat tinggi. Mereka mampu mengarungi lautan luas dengan perahu, menggunakan kompas, dan memanfaatkan pengetahuan tentang bintang sebagai panduan. Dalam hal kepercayaan, mereka menganut animisme yang menjadi ciri kepercayaan pada masa itu. Baik di tanah asal mereka di Indochina maupun di wilayah-wilayah yang mereka datangi, termasuk Aceh, mereka tidak lagi hidup berpindah-pindah seperti pada zaman Batu. Mereka mulai hidup menetap, berkeluarga, dan membangun rumah tangga. Mereka juga merasakan pentingnya saling membantu atau bergotong royong. Kebiasaan ini memudahkan mereka untuk membangun kehidupan bersama dalam kelompok, seperti desa atau gampong yang berkembang di Aceh. Salah satu ciri unik adalah terciptanya sistem demokrasi dalam kehidupan sosial mereka. Gotong royong menjadi dasar dari solidaritas dan kebersamaan, yang memungkinkan mereka membangun komunitas dengan nilai-nilai kebersamaan yang kuat.
Saat kita meninggalkan kisah Aceh Purbakala, mari kita renungkan betapa berharganya sejarah ini dalam memahami jati diri kita sebagai bangsa. Peninggalan masa lalu bukan hanya sekadar benda mati, melainkan cerminan dari perjuangan, kepercayaan, dan kebesaran nenek moyang kita. Tugas kita bukan hanya mengagumi, tetapi juga menjaga agar kisah ini terus hidup, diwariskan kepada generasi mendatang. Semoga sejarah ini menjadi pengingat bahwa identitas dan kebesaran kita berakar pada masa lalu yang kaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.